Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan teknik identifikasi bahaya. Nah, materi ini adalah materi terakhir di semester ini. Meskipun masih banyak teknik yang belum kita bahas sebenarnya, tapi setidaknya dengan materi-materi yang sudah kita bahas ya selama satu semester ini, ya mudah-mudahan bisa mewakili keseluruhan teknik-teknik yang populer ya, yang seringkali digunakan, sehingga nanti ketika Anda harus mempelajari teknik yang lain, maka ya dengan basic metode-metode yang sudah kita bahas selama ini, maka Anda akan lebih mudah untuk mempelajarinya ya. Nah, dari materi-materi yang sudah kita bahas di awal sampai sekarang ini ya, saya harap Anda sudah mulai bisa memetakan ya kapan harus menggunakan teknik tertentu. Misalkan kapan kita menggunakan PHA, kapan kita menggunakan HIRA-RC, kapan kita menggunakan FMEA, FTA, ETA, CCA, HAZOP ya. Nah, harapannya Anda bisa menyimpulkan itu ya. Meskipun nanti kita akan coba bahas ya bagaimana cara kita memilih dari masing-masing teknik tersebut. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang HAZOP ya. Hazard and Operabilities Analysis. Oke. Saya review sedikit ya untuk teknik-teknik yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Di awal kita sudah bahas tentang PHL maupun PHA ya. Nah, dulu kita sebut sebagai metode awal atau teknik awal ya, karena dia masih sangat umum ya. Maka itu adalah screening awal ya, kira-kira begitu. Jadi idealnya setiap perusahaan itu mempunyai teknik awal ya, teknik identifikasi bahaya awal yang umum ya. Kalau dia industri proses maka harusnya menggunakan PHA, kalau non proses maka harusnya pakai HIRA-RC. Nah, dari PHA maupun HIRA-RC maka akan terlihat ya masalah utama ya atau aspek kritis yang ada pada perusahaan, pada sistem itu letaknya di mana? Apakah pada aspek peralatan atau instrumennya ya, jadi lebih rawan terjadi kerusakan. Kemudian kalau kerusakan itu nanti akan menimbulkan bahaya yang besar ya, maka idealnya nanti dilanjutkan dengan FMEA yang telah kita bahas kemarin. Nah, sedangkan kalau misalkan ternyata yang lebih berbahaya itu bukan peralatannya ya, karena komponen-komponennya lebih sederhana, tapi lebih kepada parameter ya, misalkan lebih ke parameter pressure, kemudian temperatur ya, kemudian flow level ya, maka yang cocok adalah metode HAZOP yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kemudian di FMEA maupun HAZOP itu kan tentunya kita untuk mencari penyebab dasar itu kan tidak bisa gitu ya, tidak cukup, maka kita bisa lanjutkan menggunakan FTA gitu ya. Sedangkan kalau kita ingin mencari skenario dampaknya, maka kita ada bantuan ETA, Event Tree Analysis ya. Sedangkan kalau misalkan instrumennya lebih kompleks ya, ada sistem redundannya, maka kita bisa menambahkan Cost Consequence Analysis atau CCA. Ya, begitu ya. Jadi biasanya satu perusahaan itu masalahnya tidak hanya satu ya, tapi kompleks ya, multi multi cause ya, penyebabnya macam-macam. Jadi bisa jadi kita tidak akan bisa memilih apakah HAZOP, apakah FMEA, ataukah yang lain, ataukah barrier analysis misalkan ya, tapi biasanya kombinasi juga gitu ya. Jadi untuk komponennya kita dekati dengan FMEA, kemudian untuk parameternya ya kita dekati dengan HAZOP gitu ya. Jadi tidak selalu kita harus memilih ya, kadang-kadang kita perlu untuk mengintegrasikan ya. Nah, hari ini kita akan fokus ke HAZOP ya, Hazard and Operability Study. Oke. HAZOP sendiri merupakan teknik yang mengidentifikasi bahaya akibat potensi deviasi pada desain operasional ya. Jadi perbedaan mendasar dari HAZOP ya dibandingkan dengan teknik yang lain, HAZOP itu fokus pada potensi deviasi ya, potensi deviasi. Nah, potensi deviasi itu apa? Nanti akan kita bahas apa itu deviasi ya. Yang jelas secara umum deviasi adalah penyimpangan dari apa? Dari desain yang telah ditentukan. Misalkan pressure ya, pressure itu setiap sistem itu sudah didesain. Misalkan sebuah fire tube ya, sebuah fire tube itu misalkan dia didesain untuk
bisa tekanan operasionalnya itu didesain untuk maksimal itu 18 bar misalkan ya. Nah itu normalnya. Nah ketika pressure-nya itu menjadi over ya, misalkan lebih dari 18 bar, maka dia dikatakan terjadi penyimpangan atau deviasi karena desainnya adalah 18 bar, maka dia ketika lebih dari itu maka dia dikatakan deviasi. Untuk peralatan yang lain tentunya akan berbeda. Misalkan water tube ya, dia mempunyai tekanan operasional yang lebih tinggi, bisa sampai 100 bar misalkan, ya maka 50 bar pun dikatakan normal gitu ya. Tapi ketika lebih dari 100 bar maka dia dikatakan abnormal atau deviasi, penyimpangan ya. Nah penyimpangan tersebut ya bisa berdampak pada safety, bisa berdampak pada kecelakaan ya. Nah kecelakaan yang disebabkan oleh deviasi tadi, maka teknik yang cocok adalah HAZOP ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Oke. Nah HAZOP ini di latar belakangnya oleh sebuah kejadian ya. Jadi HAZOP timbul karena ada kasus besar ya yang namanya Flensburg disaster ya. Flensburg ini terjadi di England ya, menewaskan 28 orang ya. Jadi kronologinya sekilas ya, jadi ada reaktor, ada 6 reaktor, kemudian dari 6 reaktor itu reaktor kelima ya itu terjadi masalah sehingga dia harus dinonaktifkan ya. Nah karena mengejar operasional ya, operasi harus tetap jalan, produksi harus tetap jalan, maka kemudian reaktor ke-6 ini diambil, kemudian reaktor yang lain ya, 5 sisa reaktor itu tetap harus dioperasikan, sehingga di bypass dari reaktor ke-4 ya ke reaktor ke-6 tanpa ada reaktor ke-5 tetap dijalankan. Nah yang menjadi masalah adalah bypassnya itu menggunakan pipa yang tidak standar ya, pipanya lebih kecil daripada yang ada di desain ya, sehingga terjadi overflexing, kemudian tekanannya menjadi berlebihan terus menerus, maka akhirnya terjadi blow up ya, ledakan besar yang menewaskan 28 orang, yang sebagian besar adalah warga sekitar ya, bukan karyawan di perusahaan tersebut ya. Oke, itu Flensburg disaster. Nanti silakan dibaca lebih lengkapnya ya mengenai kronologi terjadinya kecelakaan besar ya Flensburg yang memicu adanya HAZOP. Nah kejadian besar lain ya yang terkait dengan malfunction atau deviasi ya yang berakibat fatal adalah kejadian di Deepwater Horizon pada tahun 2010 ya, di Teluk Meksiko. Jadi sebuah rig yang meledak, kemudian tumpahan olinya sampai bertahun-tahun tetap mencemari lingkungan ya, terutama di area Meksiko ya. Bahkan Deepwater Horizon ini sampai dibuatkan film ya. Nah ini rekomendasi film yang harusnya Anda tonton ya sebagai orang calon safety engineer gitu ya. Nah berikut cuplikannya. Jason, are you seeing this? We got flow out here. Hey, Jason, are you seeing this? Holy shit!
HAZOP ini menggunakan guide word ya sebagai petunjuk menentukan deviasi. Nah, apa itu guide word ya? Kalau di PHA maka kita kenal yang namanya hazard list atau hazard checklist, yaitu digunakan untuk kita membantu kita untuk menentukan hazard. Karena kita punya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, maka kita disediakan hazard checklist. Kemudian di FMEA di FMEA kita juga disediakan yang namanya failure mode standar data atau failure rate standar data. Tujuannya adalah kita untuk bisa menemukan potensial failure mode ya. Itu apa saja, karena kita tetap kita punya keterbatasan sebagai manusia, baik itu pengetahuan maupun pengalaman, maka kita sudah disediakan failure mode standar data atau failure standar data. Nah, sama dengan teknik-teknik tersebut ya, di HAZOP juga kita disediakan yang namanya guide word, karena kita dituntut untuk bisa menemukan deviasi ya. Deviasinya itu harus ketemu semuanya, maka tidak boleh ada deviasi yang terlewat. Nah, untuk memastikan bahwa deviasinya itu sudah kita identifikasi semuanya, maka ada yang namanya guide word. Guide word ini untuk sebagai petunjuk ya. Fungsinya sama seperti standar data ya atau hazard checklist. Oke. Nah, ini adalah contoh deviation ya. Jadi deviation adalah guide word plus parameter. Jadi ketika ada guide word dan parameter, maka itu dinamakan dengan deviation. Oke ya. Jadi deviation itu misalkan tekanan terlalu tinggi, tekanan terlalu rendah, temperatur terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Nah, untuk kita menentukan deviation ya, maka kalau misalkan kita setahu kita ya, maka nanti ada kemungkinan ada deviasi yang tidak teridentifikasi, tidak terlist. Nah, itu sangat bahaya, karena kalau kita gagal mengidentifikasi, maka kita juga pasti akan gagal dalam mengendalikannya gitu ya. Maka kita diberikan guide word ya. Nah, guide word itu adalah sebuah kata ya, sebuah kata adjektif ya atau kata sifat yang bisa mengguide kita gitu ya, mengguide kita untuk menemukan deviation dari sebuah parameter. Jadi yang menyimpang itu adalah parameter ya. Nah, maka di sini ada contoh guide word, kemudian ada contoh parameter ya. Nah, contohnya di sini ada guide wordnya adalah no ya atau tidak ya, less ya atau more, ada reverse, also, fluctuation, early, late, faster, slower, dan seterusnya. Kemudian parameter di sini ada flow ya, ada temperatur, ada pressure, level ya, korosi, vibration, density, erosi, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah contoh guide word dan parameter. Ingat, guide word plus parameter sama dengan deviation. Jadi ini ya, guide word ketika kita pasangkan dengan parameter, maka jadilah deviation. Contohnya misalkan no ya, no ini, no ketika kita pasangkan dengan flow ya, maka menjadi no flow ya. Jadi deviation pertama, penyimpangan pertama adalah no flow, tidak ada aliran, ya, entah itu karena pompanya yang rusak ya, atau misalkan pipanya bocor ya. Ingat ya, bisa jadi penyebabnya itu justru karena kegagalan komponen ya, maka HAZOP dan FMEA tidak bisa dipisahkan ya. Oke. Kemudian ada less ya, less itu misalkan pressure-nya less, berarti pressure-nya kurang ya, tidak sesuai dengan yang diinginkan ya. Ada more ya, more temperatur, berarti temperaturnya terlalu tinggi. More flow, berarti alirannya atau debitnya terlalu tinggi ya. Reverse itu kebalikannya, harusnya misalkan alirannya ke kanan, dia reverse ke kiri misalkan. Also itu berarti juga. Nah, juga itu maksudnya misalkan aliran air itu harusnya kan air mineral ya yang mengalir ke pipa ya, tapi also itu maksudnya ada misalkan ada kontaminan ya, misalkan di boiler itu ada selain air yang masuk ada juga kontaminan gitu ya, sehingga nanti akan mempengaruhi kualitas uap yang dihasilkan ya, sehingga biasanya harus di treatment dulu sehingga nanti kontaminannya itu harus dihilangkan, sehingga nanti yang masuk hanya air murni ya, tidak ada kontaminan yang lain ya. Maka ini also juga termasuk deviation, guide word dari deviation ya, also. Kemudian ada fluctuation, berarti naik turun ya. Early ya, misalkan ya, early itu berarti terlalu cepat ya, terlalu cepat
late itu berarti terlalu lambat, faster terlalu cepat ya speednya, slower itu terlalu lambat ya, dan seterusnya ya. Nah tidak semuanya gateword ini bisa dipasangkan dengan parameter, jadi sesuai dengan konteks ya. Misalkan no temperatur ya, no temperatur kan tidak mungkin ya, tidak mungkin ada no temperatur ya, temperatur pasti ada, 0 derajat itu juga termasuk temperatur gitu ya, maka no temperatur itu menjadi tidak mungkin. Jadi tidak semua gateword itu bisa dipasangkan dengan parameter, jadi dia hanya digunakan untuk mengget kita untuk menemukan parameter gitu ya, tapi tidak serta-merta kita bisa memasangkan semua gateword dengan parameter. Oke. Nah itu tadi gateword dan parameter untuk kita mengguide kita untuk menemukan deviation ya. Jadi itu fungsi dari gateword ya, untuk memicu kita menemukan deviation. Oke. Nah berikut adalah worksheet ya, worksheet dari HAZOP ya, bentuknya mirip-mirip dengan FMEA dan PHA ya, non scenario based, bentuknya adalah tabel ya. Di sini kita lihat ada nomor, ini jelas itemnya apa ya, komponennya apa ya, fungsinya apa. Jadi setiap item itu punya fungsi. Kemudian nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian di sini ada parameter sama gateword. Nah ini yang penting, kuncinya di sini. Kalau di FMA kemarin, maka di sini kuncinya adalah failure mode ya, karena itu failure mode itu yang akan kita identifikasi apakah failure mode-nya itu berdampak ke safety apa tidak. Nah sekarang maka kita cari parameter dan gateword-nya, atau di sini itu kita sebut sebagai deviation ya, deviation. Maka nanti kita identifikasi apakah deviation yang kita identifikasi ini apa ada dampaknya ke safety ya. Selalu seperti itu, parameternya apa, gateword-nya apa. Nah ini kan ini ya apa namanya, deviation ya. Nah maka nanti kita cari konsekuensinya apa ya, dampaknya apa, penyebabnya apa, kemudian di sini hazardnya apa. Nah penting ini ya, tidak semua penyimpangan parameter itu berdampak pada safety. Jadi belum tentu ada gateword dan parameternya kemudian nanti hazardnya, risikonya akan tinggi, belum tentu ya, tergantung dari konteksnya. Jadi justru di sini yang kita identifikasi ya, apakah penyimpangan parameter itu atau deviation itu berdampak ke safety. Maka di sini kita list hazardnya apa ya, kemudian risikonya berapa ya. Risikonya seperti biasa, Anda bisa pakai standar US standar ya, 1A, 2A dan seterusnya, atau ASNZS Australia boleh ya. Kemudian di sini ada rekomendasi dan komen selalu kita tuliskan ketika ada informasi yang tidak tercantum di sini. Oke ya. Nah, yang saya sebut sebagai integrasi tadi, misalkan cause di sini ya. Cause-nya itu, penyebabnya itu kalau kita ingin mencari lebih dalam, lebih rinci, maka kita bisa integrasikan cause ini dengan FTA misalkan. Konsekuensinya kita bisa elaborasi lebih lanjut menggunakan ETA atau CCA misalkan, dan seterusnya. Jadi ini bisa kita explore, kita integrasikan dengan teknik yang lain. Oke ya. Itu tadi worksheet HAZOP ya. Nah, berikut adalah contoh HAZOP ya. Untuk itemnya adalah pipa ya, di sini pipa. Kemudian functionnya atau purpose-nya adalah to carry water through system, jadi untuk membawa air ke sistem ya, pipa tujuannya itu. Kemudian parameternya ada fluid ya, fluida. Kemudian gateword-nya di sini ada 3, ada no, more sama less. 4 ya, ada reverse. Nah, maka deviation pertama itu adalah no fluid, berarti tidak ada fluida ya, kering ya. Kemudian more fluid berarti fluidanya ya itu terlalu banyak. Kemudian less berarti less fluid ya, fluidanya terlalu sedikit. Reverse fluid ya, berarti ini apa namanya, fluidanya itu berkebalikan ya, berkebalikan. Nah kemudian di sini konsekuensinya ya, konsekuensinya kalau ada no fluid, loss of fluid ya, tidak ada fluida ya. Kemudian karena tidak ada fluida maka sistemnya menjadi fail ya, kemudian menjadi rusak. Oke ya. Kemudian penyebabnya adalah pipe leak ya, pipanya bocor ya, pipanya retak. Nah karena bocor maka airnya kan tidak bisa mengalir ya, karena bocor keluar sistem. Oke ya. Kemudian hazardnya adalah equipment damage ya, risikonya 2D ya, 2D. Kemudian untuk yang kedua ya, more fluid ya, more fluid berarti terlalu banyak fluidanya. Pressure-nya karena fluidanya
terlalu banyak, maka pressure-nya menjadi tinggi ya. Kemudian karena tinggi maka nanti pipanya menjadi rupture ya. Penyebabnya adalah tidak ada pressure relief valve ya, tidak ada relief valve-nya. Kemudian hazardnya adalah equipment damage ya, risikonya 2C. Untuk keseluruhan ini rekomendasinya adalah menambahkan pressure relief valve ya. Jadi rekomendasinya menambahkan relief valve. Oke. Nah, sedangkan di sini pada awalnya itu ada reverse ya, tapi ternyata ketika diidentifikasi ternyata tidak mungkin ada reverse fluid ya, yang ada adalah reverse flow, karena reverse itu cenderung ke arah ya, maka fluid itu lebih ke ini kuantitas ya, bukan ke arah ya. Kalau flow kan arah, jadi reverse tidak applicable untuk sebagai deviation. Oke. Dan seterusnya ya. Jadi itu HAZOP ya, ciri-cirinya jelas, dia kuncinya di sini ada guideword dan parameter. Nah, itu menjelaskan tentang deviation atau penyimpangan. Nah, kita identifikasi apakah penyimpangan yang ada itu berdampak ke safety apa tidak, risikonya berapa ya, dan seterusnya. Oke, ini tadi contoh HAZOP. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa pelajari ya. Ini saya ambil contoh ini dari e-booknya Clifton. Demikian materi HAZOP yang bisa saya sampaikan, sekaligus menjadi penutup ya untuk perkuliahan di semester ini ya. Dan meskipun kita deliver secara online ya, mudah-mudahan tidak mengurangi ketercapaian kompetensi Anda ya, seperti yang sudah saya janjikan di awal perkuliahan. Dan Anda harus tanamkan bahwa teknik identifikasi bahaya ini adalah mata kuliah yang sangat penting ya, dan mudah-mudahan nanti bisa mendasari untuk perkuliahan di semester selanjutnya ya. Dan di industri pun identifikasi bahaya ini adalah sesuatu yang penting ya, karena dia akan mempengaruhi ya, menentukan keseluruhan tahapan-tahapan aktivitas safety secara umum, secara keseluruhan ya. Jadi kalau misalkan identifikasi bahaya ini dilakukan dengan baik ya, maka nanti keseluruhan proses safety ya, aktivitas yang terkait dengan safety itu akan terstruktur ya dan efektif ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan teknik identifikasi bahaya ini tidak dilakukan dengan baik ya, maka keseluruhan proses di K3 itu pasti akan terhambat ya, tidak akan efektif ya, sehingga cita-cita zero accident itu akan sulit tercapai ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.